الرحمن الرحيم ألف باء تاء ساء جيم Jim. جيب Jim. جيب Jim. جيب Jim. Jim. جيب جيب جيم جيم Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Intan Pramesti dari Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya mewakili kelompok 1 dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang ilmu tajwid dan keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu tajwid. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Nah, tartil atau tajwid yaitu membaguskan bacaan atau huruf kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dengan teratur dan perlahan, tidak terburu-buru ataupun bercampur aduk, maka harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, pengertian ilmu tajwid menurut bahasa etimologi yaitu memperindah sesuatu, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid yaitu pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua yaitu keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid seperti yang telah kita ketahui, yaitu orang yang belajar ilmu tajwid mempunyai keutamaan yang mirip seperti orang yang menghafal Al-Quran. Tapi dari segi penjaganya, nah di sini saya akan membacakan manfaat tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama yaitu menjadi salah satu ukuran kualitas seorang muslim. Yang kedua, merupakan aktivitas atau kesibukan terbaik. Yang ketiga, mendapat ketenangan atau rahmat dan menjadi orang yang terkenal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sebutkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Rizki dengan nomor NIM 2110 320 106. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab. Di sini saya akan mewakili teman-teman kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Tajwid artinya mengeluarkan huruf-huruf pada tempatnya dengan memberikan sifat-sifat tertentu pada huruf tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang membunyikan dan mengucapkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran maupun bukan. Nah, dari penjelasan tersebut, ada ulama yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan mengamalkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Atau apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, apa sih manfaat kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan ilmu tajwid? Pertama, kita akan bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita dapat meminimalisir kesalahan saat membaca Al-Quran. Mungkin itu sedikit yang bisa dapat saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Gandhi dari Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya mewakili kelompok 7 ingin menjelaskan tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara betul dan fasih, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Nah, dari penjelasan tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid, yaitu ada 2. Yang pertama, supaya kita bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana bacaannya Nabi Muhammad SAW yang fasih, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat meneruskan kepada generasi selanjutnya, terus sampai ke ahli Quran dan kepada kita sebagai umatnya. Nah, yang kedua, supaya kita terbebas dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Dan adapun kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi 2. Biasanya disebut dengan dalam ilmu tajwid itu al-lahnu, kesalahan. Yang pertama al-lahnul jalil, yang artinya kesalahan-kesalahan yang fatal atau besar. Dan yang kedua al-lahnul khafi, yaitu artinya kesalahan yang samar atau kecil. Khafi itu artinya kecil. Nah, kemudian apa itu al-lahnul jalil? Al-lahnul jalil itu adalah kesalahan yang bisa merubah makna, yang setiap orang itu pasti tahu, atau tidak merubah makna, akan tetapi kesalahannya itu sangat jelas. Contohnya misalnya begini, dari segi harokat, ya. Contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, harusnya dibaca an'amta, kemudian kita bacanya an'amtu. Nah, itu termasuk kesalahan yang fatal atau besar, yang merubah harokat. Harokat patah diganti dengan harokat dhamma. Ini adalah kesalahan yang besar dan ini merubah makna. Kemudian yang kedua, al-lahnul khafi, kesalahan yang samar atau kecil. Kesalahan yang ringan ini yang mengetahui hanya orang-orang yang ahli ilmu tajwid atau faham ilmu tajwid. Sedangkan orang yang awam itu tidak mengetahui. Contohnya adalah huruf yang harusnya tidak dibaca dengung atau ikhfa, malah dibaca ikhfa. Contohnya gini, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin itu idhar, akan tetapi dibacanya malah ikhfa. Ini termasuk kesalahan yang samar, tidak diperbolehkan. Yang tadinya ghasikin diganti ghasikin, atau membacanya berlebihan. Misalnya wa min syarri, ini kan ikhfa, ya, harusnya 2 harokat, malah dibaca lebih dari 2 harokat. Misalnya wa min, nah itu kesalahan yang samar atau kecil. Adapun hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan kecil apabila disengaja
atau menganggap sederhana, menurut pendapat yang masyhur adalah haram, walaupun ada sebagian minoritas ulama berpendapat makruh dan tidak terpuji. Demikian dari saya mengenai tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.